Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Bahjatul Abrar, kumpulan kalimat-kalimat singkat dari Nabi namun syarat dengan makna, dan kita masuk pada hadis ke-37, bicara tentang jual beli di atas keberkahan. Baik, kita akan baca hadisnya baru kita jelaskan. An Hakim ibni Hizamin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima, muttafaqun alaih. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli memiliki hak khiyar. Maksud hak khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya memang jujur antara penjual dan pembeli, bukan hanya jujur tetapi juga menjelaskan barang-barang yang akan dijualnya, maka keduanya pasti akan diberkahi Allah dalam jual belinya. Namun jika berdusta atau menyembunyikan cacat pada barang yang akan dijual belikannya, maka akan dimusnahkan keberkahan pada jual belinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini salah satu hadis yang menunjukkan tentang prinsip dan pokok yang menjelaskan tentang muamalah yang penuh berkah dan muamalah yang hilang keberkahannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita jelaskan hadis ini, kita akan menjelaskan sedikit tentang adab-adab yang berkaitan dengan jual beli. Yang pertama, tentu as-sidqu fil muamalati. Sebagaimana hadis ini, bahwa kita harus jujur di dalam bermuamalah. Dan keutamaan orang yang jujur ketika bermuamalah itu, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur lagi amanah, maka mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Maka dari sini jangan sampai dalam jual beli itu ada kedustaan, ada penipuan, ada kecurangan. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan tentang perjalanan Nabi SAW ketika melintasi sebuah pasar. Ketika Nabi SAW melihat ada setumpuk gandum, Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum itu. Tiba-tiba Nabi merasakan aneh karena di atasnya kering tapi di bawahnya basah. Dan tentu ini akan merugikan pembeli karena kalau ditimbang tentu yang basah lebih berat dibandingkan yang kering. Makanya Nabi SAW bertanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Kok aneh ini barang jualanmu ini? Kenapa di atas kering di bawah pula basah? Maka orang ini mengatakan, "Asabatkus sama ya Rasulullah." Baru saja ada hujan wahai Rasul, sehingga hujan itu mengenai tumpukan gandum ini.
Maka Nabi SAW mengatakan, afala ja'altahu fawqat ta'am kayyarahun nas. Kenapa engkau tidak jadikan yang basah itu di atas, yang kering itu di bawah, supaya manusia tahu. Maka Nabi SAW juga melanjutkan, man ghasyana falaysa minni. Siapapun yang tipu-tipu dalam jual beli, maka bukan umatku. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita kejujuran dalam jual beli. Jual beli apa saja, apakah barang dengan barang, apakah barang dengan jasa, sama saja. Karena di masyarakat kita ini banyak sekali terjadi kecurangan. Contoh saja jual beli motor, jual beli mobil, banyak penipuan di situ. Nampak aja catnya mengkilat, bagus bodinya, didempul sana sini, kemudian diservis sedikit, bilang ini mobil bagus, baru 1 bulan dibeli dan mogok-mogokan. Ini terjadi, ya. Sampai kepada jual beli remeh-temeh, masalah buah-buahan kadang-kadang. Sampelnya bagus, manis gitu ya. Ketika dikilokan sampai rumah kecut semua. Itu namanya al-ghis dalam jual beli. Tidak boleh, karena Rasul mengancam, man ghassana falaysa minni. Siapapun yang menipu maka dia bukan umatku. Jadi ini adab jual beli yang pertama, as-sidqu fil muamalah. Jujur dalam jual beli supaya diberkahi jual beli. Kemudian yang kedua, as-samahatu fil bai'i wasyira. As-samaha itu banyak melapangkan dada, memberikan uzur kepada saudaranya, memudahkan. Seperti umpamanya orang yang memudahkan jual beli, umpamanya sering saya contohkan, ibu beli sesuatu di pasar, kalau hanya kembali 1.000-2.000 perak, sudah ikhlaskan saja, ambil. Itu sebagai sedekahus sir, sedekah yang diam-diam itu. Dan sedekah sir itu bisa meredam kemurkaan Allah. Tak sadar sebenarnya, dengan kita, ya sudahlah ambil saja kalau hanya 500 perak atau 1.000. Saya kira tidak mungkin diungkit-ungkit karena jumlahnya juga nggak banyak. Tapi manfaatnya besar, boleh jadi harusnya kita sakit jadi tidak sakit. Harusnya kumat kolesterolnya tak kumat. Harusnya kecelakaan Allah selamatkan. Banyak tuh manfaatnya. Sedekah yang diam-diam itu. Atau sebagai penjual nambah tanpa sepengetahuan pembeli, umpamanya sekilo, kasihlah sedikit gitu, tambah berapa gram atau berapa on gitu. Tanpa sepengetahuan si pembeli, itu pahala besar dan itu bisa menjadikan berkah, artinya dagangan itu pasti laris. Karena bagaimanapun sedekah itu mana qasamin malis sedekah, kata Rasul, harta sedekah itu tidak mungkin berkurang, bal yazdad, bahkan bertambah dan bertambah. 3 kali Rasul mengatakan bahkan bertambah. Maka cobalah kemudian mempermudah orang yang sedang melakukan transaksi jual, baik dari pihak penjual ataupun pembeli. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, adamul halifi walau kana shadiqan. Sebaiknya tidak banyak bersumpah, walaupun untuk kebenaran, apalagi untuk kedustaan. Dia bersumpah supaya laku dagangannya, demi Allah, saya jujur ya, harga dari sana cuma 20.000, saya hanya ngambil 2.000 saja. Dia jujur, tidak dusta memang, tapi keseringan bersumpah itu tak bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tuqsitu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Dan janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu itu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini larangan kita banyak bersumpah, karena sumpah itu kan ada tempatnya. Kan ada orang sedikit-sedikit bersumpah, Kalau dalam kebenaran banyak sumpah saja dicela dalam Quran. Macam mana bersumpah itu untuk sebuah kedustaan? Dan itu yang paling banyak terjadi di pasar. Bersumpah itu untuk kedustaan, hanya untuk melariskan dagangan. Asil atu bil halifil kadhib. Allah tidak akan memandang orang seperti ini pada hari kiamat. Orang-orang yang bersumpah dan mereka berdusta dalam jual belinya hanya untuk melariskan dagangannya. Na'udzubillah. Maka jangan banyak bersumpah. Kemudian yang keempat, al-iktsar minas shadaqah. Berbanyak sedekah. Kalau Anda seorang pedagang, perbanyak sedekah.
supaya sedekah yang kita lakukan itu, baik pembeli atau penjual, baik sedekahnya pembeli kepada penjual atau sedekahnya penjual kepada pembeli dengan melebihkan, ini bisa menggugurkan banyak dosa saat transaksi jual beli. Kan sering kita kan melihatlah orang yang jual beli itu, kadang-kadang barang jelek dibilang bagus, ya kan, barang imitasi dibilang barang asli, kadang-kadang ditutup-tutupi keburukannya, ditutup-tutupi cacatnya gitu ya. Kadang-kadang terpeleset dia berdusta. Namanya transaksi jual beli itu pasti ada keplesetnya, disengaja atau tidak disengaja. Makanya biar tidak banyak dosa dalam transaksi jual beli itu, banyak sedekah. Karena sedekah itu bisa untuk takfiran lisayyi'at, menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-kitabat wal ishhad. Kalau memang transaksinya cukup besar, ya seperti jual beli rumah, jual beli mobil, ya kalau bisa dicatat dan juga disaksikan orang. Sehingga kalau seandainya nih, umpamanya sudah terjadi transaksi jual beli, tahu-tahu dia melakukan penipuan, ketika dicatat dan ada saksi, kita bisa perkarakan. Itu saksinya, ini tulisannya. Ya, makanya banyak orang yang kemudian terzolimi gara-gara dua perkara ini tidak ada. Kadang-kadang orang bisa mengelak, mana saksinya katanya, mana perjanjiannya, tak ada kok gitu. Orang bisa mengelak gitu, terutama dalam hutang piutang. Makanya penting ada catatan dan juga ada saksi itu, sebab kalau ada konflik di antara penjual dan pembeli itu bisa dipertanggungjawabkan karena ada saksi dan tulisan. Ya. Ini juga penting. Yang nomor 5. Yang nomor 6, an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi fi kulli syai'. Cobalah kita tanamkan kecintaan kepada saudara kita ini sama dengan kecintaan kepada kita, karena itu salah satu kesempurnaan iman masalahnya. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bahwa tidak dinyatakan sempurna imannya seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Coba kalau seandainya Anda ini selaku pembeli, kemudian kita menawar sampai dia nggak dapat untung, ya. Seandainya kita yang di posisi penjual macam mana? Atau namanya Anda penjual, ditinggikan untungnya, ya, ditinggikan, mentang-mentang tidak ada barang yang menjual kecuali dia, sengaja ditinggikan. Atau memang sengaja dia menimbun barang itu, sekali dikeluarkan dia dinaikkan. Dan itu banyak terjadi. Contoh memang orang jual beli gas tuh, kan Bu, gas itu kalau langka itu bisa naik tuh, ya, macam-macam tuh, ada yang belasan, ada yang puluhan harganya. Kalau lagi banyak ya harganya oke lah standar, tapi ketika kelangkaan itu kadang-kadang dimahalkan itu. Nah, bagaimana posisi penjual ini? Rasakan kalau dia menjadi posisi pembeli. Tapi kalau sama-sama mencintai saudaranya, bahwa dia juga saudara kita, janganlah kemudian terlampau tinggi mengambil untung. Jangan pula ditipu, ya gitu ya. Kalau dia pembeli, ya sudahlah, paling saya tahu harganya kok, ini nggak mungkin banyak untungnya juga kok. Jadi cobalah seperti itu. Kalau saling mencintai antara penjual dan pembeli itu rukun, enak gitu kan. Nggak mungkin banyak konflik, nggak mungkin teriak-teriak di pasar itu. Nah, ini juga yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7, adamul mughalati fir ribhi. Tadi saya sudah jelaskan, jangan tinggi-tinggi loh kalau mengambil keuntungan itu. Jangan tinggi-tinggi. Karena ada yang mengatakan al-ghibnul fahish, jadi keuntungan yang melampaui batas gitu ya. Jadi keuntungan yang melampaui batas itu, ini akan terjadi banyak masalah. Contoh umpamanya nih, saya beli sesuatu sama ibu mahal, kata ibu memang segitu barangnya. Ketika kemudian depan orang ada barang yang sama rupanya harganya jauh di bawah itu, tuh nyesel rasanya kita ini. Kenapa lah beli sama dia? Itu kan jadinya begitu, Bu. Ya. Terkadang kemudian kita pula dilaknat dia, didoakan buruk dia, dia menipu, macam-macam kan jadinya beli itu. Karena tadi kadang-kadang melampaui batas gitu keuntungannya. Ya sebenarnya sih tidak ada masalah. Kemudian sesuai kan gitu.
Tapi ada yang melampau lah kadang-kadang menjual harga. Kemudian juga yang nomor 8, hindari kecurangan seperti mengurang-urang takaran, timbangan, meteran. Karena itu diancam dalam surah Al-Mutaffifin itu sampai turun ayat langsung, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang curang dalam dagang. Makanya diperlukan ketakwaan. Jadi seorang penjual atau pembeli itu juga harus bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya ketika punya takut itu tidak mungkin dia curang. Baik penjual ataupun pembeli, karena ada ketakwaan dalam hatinya. Termasuk juga yang nomor 9 adalah al-iltizam bil uhud wal uqud wal wafa. Jadi kalau kita sudah melakukan transaksi jual beli, kemudian ada perjanjian di situ, jangan dibatalkan perjanjian yang sudah sah. Karena al-muslim ala syurutim, seorang muslim itu di atas syarat-syarat yang ditentukan. Nabi pernah satu hari membeli kuda. Jadi orang Badui ini punya kuda. Rasul ingin membelinya. Kemudian kata Nabi SAW, datangkan kudamu besok, uangku pun akan kusiapkan besok. Deal, akhirnya terjadi transaksi. Tinggal besok bayar, kemudian barangnya diterima. Keesokan hari Nabi SAW menunggu orang itu, rupanya tak datang. Rupanya kuda dia pula dijual ke orang lain lebih tinggi harganya dibandingkan harga yang sudah ditawar oleh Nabi SAW. Ketika berjumpa kata Rasul, mana kudamu? Dia bilang, kudaku sudah terjual sama orang. Kata Nabi, lah bukankah kita sudah transaksi kemarin bahwa kudamu akan dijual kepadaku? Apa kata orang Badui ini? Mana ada aku berjanji katanya. Nggak ada tuh katanya. Mengingkari dia. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang mau bersaksi. Nah ini kan terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi kalau seandainya kita sudah melakukan perjanjian, ya jangan diingkari. Nah, ini yang nomor 10. Kemudian juga di antara adab jual beli adalah jangan sampai memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Barang-barang syubhat, barang-barang haram itu tidak boleh. Arak, minuman keras, ya kan? Tidak boleh dijual. Babi, daging anjing atau apalah namanya yang secara zat itu haram dimakan. Ya, jadi tidak boleh memperjualbelikan atau alat-alat yang menjurus kepada yang diharamkan dan melalaikan. Termasuk juga di antara adab jual beli adalah kalau bisa seorang pembeli atau penjual itu kalau sudah datang waktu azan ya janganlah diteruskan. Kalau sudah umpamanya pas azan duhur gitu ya, berhenti dulu sholat. Nggak akan rugi tuh. Sholat itu tidak mencapai setengah jam kok. Sholat duhur itu 4 rakaat itu ya paling top ya 10 menit kan itu ya. Jadi kalau bisa mendengar azan tuh berhenti, jangan ada transaksi. Karena tidak akan berkah jual belinya itu. Dia mendahului Allah dan Rasulnya. Dia lebih mencintai perniagaan dibandingkan Allah dan Rasulnya. Maka sebaiknya kalau transaksi kemudian mendengar suara azan berhenti. Ya supaya jangan sampai kemudian kita lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhirat, naudzubillah. Kemudian juga di antara adab jual beli adalah adanya keikhlasan niat. Keikhlasan niat bahwa kalau seorang penjual atau pembeli ini, anggaplah penjual, dia memang dari rumah itu ingin jualan. Kemudian dia memang ikhlas ingin mencari yang halal untuk keluarganya. Maka insya Allah diberkahi itu. Tapi kalau di rumahnya otaknya itu cuma dipenuhi untung, nggak peduli halal haram, nggak akan berkah. Karena tidak ada keikhlasan dalam mencari maisha. Makanya keikhlasan itu penting supaya ketika mau nipu nih, mau mengurangi takaran, oh tak jadi. Ini nih uang haram, dimakan anak istri saya, dimakan keluarga saya, nggak bisa. Mau nipu tak jadi. Nah, ini nanti saya dapat uang haram, nggak berkah juga. Ini kalau ada keikhlasan niat dalam hatinya, insya Allah, ya, maka dia akan diberkahi keluarganya. Tetapi Rasul mengatakan kullu lahmin nabatat min haram fannaru aulabi. Siapapun yang dibesarkan dari benda-benda yang diharamkan maka neraka tempatnya, kata Rasul. Nah, termasuk juga dari adab jual beli adalah perbanyak zikir. Baik yang penjual gitu di pasar gitu kan. Ya di sela-sela tidak ada yang beli kan bisa lisannya mengucapkan zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau zikir-zikir yang lain, atau mungkin baca Quran dari hafalannya. Jadi banyak kegiatan yang kemudian di pasar itu nanti kalau banyak berzikir keuntungannya dapat dua tuh. Pertama, keuntungan dari jual belinya dia dapat dunianya.
Dengan zikirnya dia dapat akhiratnya. Jadi sekali duduk dapat dua kebaikan, dunia dan akhirat. Ya, jadi dan ingat bahwa kalau baik akhiratnya pasti dunia akan baik. Tapi kalau jelek akhiratnya, dunia pun akan jelek bagi dia. Karena hanya orang-orang yang curang dalam berniaga itu karena mereka tidak takut saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk juga kalau bisa ya kalau ibu memang berniat untuk menjadi bisnismen, berniaga, maka cobalah kemudian membeli buku-buku yang mempelajari tentang halal haram, kan Bu ya, supaya ketika jual beli itu betul-betul di atas ilmu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab di zamannya itu mengeluarkan orang-orang yang curang dalam dagang dari pasar itu dan memerintahkan mereka untuk belajar hukum-hukum seputar jual beli. Karena kalau orang sudah tahu hukum jual beli itu, mana yang halal, mana yang tidak, mana akad yang sah, mana yang tidak, maka insya Allah itu jual belinya akan berkah kalau dia punya pengetahuan soal itu. Ya, makanya bagi orang-orang yang terjun dalam dunia bisnis sebaiknya mempelajarilah halal haram supaya jangan masuk pada syubhat ataupun pada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk adab-adab juga. Ya, termasuk jangan diremehkan juga orang yang masuk pasar kemudian mengucapkan salam, karena itu juga sebuah kebaikan tuh. Bayangkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma itu setiap pagi masuk pasar kalau tidak ada kegiatan hanya untuk mengucapkan salam kepada seluruh penduduk pasar. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan doa kebalikan dari salam. Karena ketika kita mengucapkan salam, orang itu akan mendoakan kita dengan tiga perkara, kan? Pertama dengan keselamatan, kedua dengan rahmat, ketiga dengan berkah. Siapa yang tidak ingin tiga-tiganya? Ya, maka kalau memang penjual itu seorang muslim, muslimah, ibu beli di situ, ucapkan Bu salam. Ya, supaya dapat pahala juga dari salam dan dapat barang dunia untuk dibawa pulang ke rumah. Itu juga jangan sampai ditinggalkan. Ya, kalau bisa juga kalau ibu ke pasar ya tolonglah ini juga termasuk adab juga. Adab umum lah ya, berpakaian yang syar'i. Ya, memang pasar itu tempat kotor, tetapi berpakaian yang syar'i menutup aurat itu penting. Baik Anda penjual atau pembeli, tutup aurat. Ya. Insya Allah berkah itu. Insya Allah berkah. Kalau mamanya penjualnya menutup aurat, ya pembelinya juga menutup aurat, gitu ya. Maka insya Allah berkah jual belinya. Karena dia berusaha untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, menegakkan syariat dalam berpakaian. Maka ini juga demikian. Termasuk juga kalau memang pembelinya laki-laki, penjualnya perempuan atau sebaliknya, maka lakukan transaksi itu hanya sebatas jual beli saja. Jangan diperbanyak bicara, ngobrol sana sini gitu kan, karena akan menjadi fitnah itu. Termasuk juga di antara adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama adalah disebutkan di sini, jangan sampai seorang muslim itu ihdar min syira'iz zahabi bil fiddah bi bitaqatis sarfil ahli. Termasuk hindari perkara riba. Seperti yang saya contohkan, jual beli emas dengan emas. Emasnya sama 1 gram, cuman yang satu emas lama, satu emas baru. Kadang-kadang toko emas ini kan nambah minta, dia bukan jual beli emas tapi tukar tambah itu. Itu riba tuh, tukar tambah tuh. Tapi sebaiknya jual dulu emasnya, nanti kemudian setelah dapat uang, tinggal kemudian kita beli emas baru yang kita inginkan. Ya kalau pas alhamdulillah duitnya, kalau kurang ya tambah. Itu menghindari riba. Karena bagaimanapun Allah mengatakan ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya. Kemudian juga di antara hal-hal yang ini yang perlu dipahami, falyahdhar at-tijarah an amaliyatil ihtikar. Jangan suka menimbun barang. Ya, jangan suka menimbun-nimbun barang, karena ini kan merugikan orang. Umpamanya ini gas sengaja ditimbun banyak-banyak supaya ketika kelangkaan kita keluarkan dan kita bisa kasih harga mahal. Nggak boleh, ini haram, mendolimi orang. Dan itu kebanyakan begitu di masyarakat kan. Mereka tidak sadar karena hasil yang mereka dapat dari menaikkan harga di atas rata-rata karena menimbun itu hal-hal yang diharamkan dalam transaksi jual beli. Jadi tidak boleh, ya kan? Kemudian juga seorang penjual, ya biar berkah lagi gitu kan. Ya sebaiknya di warungnya jangan di setel musik, setel murotal atau mungkin ceramah-ceramah gitu kan, supaya sekalian dakwah juga di pasar itu.
Ini musik dikencang-kencangin, kadang-kadang antara penjual dengan pembeli ngomong apa, kadang-kadang nggak bisa dengar juga. Akhirnya teriak-teriak, padahal teriak di pasar itu dilarang tuh. Gara-gara kekencangan musik kan, dilarang teriak-teriak di pasar itu, nggak boleh, ada larangan. Ya itu gara-gara kencang-kencang musik itu. Atau sama sekali nggak ada musik kan lebih selamat juga. Jadi itu juga yang harus dipahami. Termasuk juga jangan melakukan pencurian, baik secara diam-diam, ya, tatfif gitu ya, ataupun secara terang-terangan. Artinya banyak ya adab-adab jual beli yang disebutkan oleh para ulama. Ini diantara adab-adabnya kalau kita lakukan banyak sebenarnya, insya Allah jual beli kita itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, kita masuk pada hadisnya. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan dari Hakim bin Hizam, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang sedang melakukan jual beli memiliki hak khiyar. Memiliki hak khiyar, maksudnya hak khiyar itu pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Jadi umpamanya saya transaksi dengan ibu dalam rangka jual beli motor. Motor ibu mau dijual ke saya, kemudian saya setuju mau jual. Lah ketika berjumpa itu, saya kan pengen juga nengok barangnya seperti apa. Kadang-kadang saya datangkan tukang bengkel supaya jelas ini motornya masalah atau tidak gitu ya, masih bagus nggak mesinnya, masih bagus nggak bodinya, pokoknya dicek dulu ya, dicek dulu. Nanti kalau sudah mungkin sejam dicek, itulah kadang-kadang orang tak jadi dengan harga tinggi barang jelek umpamanya, kemudian dia tak jadi ya, ataupun mungkin dia jadi tapi terkadang karena kurang teliti akhirnya menyesal dia. Lah itulah perlunya ada jangka. Jadi kalau ibu ini mau jual sesuatu, ibu ngomong sama yang mau beli, tengok dulu lah barangnya, nanti kau menyesal pula, kan gitu. Ya, atau umpamanya ibu mau nyewakan rumah nih, ya kasih hak khiyar dia. Umpamanya kita kasih waktu 2 hari untuk nengok-nengok rumah kita, nengok-nengok kos-kosan kita, umpamanya kan, tengok dulu. Nanti udah 2 hari kita tanya, cocok tidak? Oh cocok. Harganya berapa bu? Oh per bulan 1 juta. Enggak bisa ini. Tolonglah kurangi. Ya udah berapa? 800 deal. Oke, bayar. Itu enak tuh kayak gitu tuh. Ya, ini enggak di iklannya di Facebooknya. Kadang-kadang cuma depan rumahnya aja itu dipoto tuh. Kemudian rumah ini disewakan. Tiba-tiba ada yang nyewa. Berapa 1,5 juta? Sudah dibayar, masuk rumah rusak semua. Hujan, bocor, panas, kepanasan. Akhirnya nyesel. Kalau tahu gini sebulan saja saya. Lah itulah pentingnya ada hak khiyar di sini. Kasih kesempatan antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau untuk membatalkan, supaya jangan ada penyesalan nanti di belakangnya. Itu indahnya Islam sebenarnya itu. Ya, tapi ini kan enggak. Kadang-kadang begini bu, kalau tidak ada khiyar ini, kita beli barang nih, ketemu, nengok di Facebook sesaat, kemudian ketemu nengok barangnya sesaat, kemudian ibu bilang ada cacatnya, akhirnya saya beli. Setelah seminggu saya pakai ada cacatnya. Sebenarnya transaksi itu tidak sah, bisa dikembalikan karena ada penipuan di dalamnya tuh. Tapi kadang-kadang kan ibu tak mau juga kan dikembalikan barangnya karena sudah nerima duitnya. Paling ibu marah-marah, udah dikasih, nggak ada lagi, kan saya sudah jual sama kamu. Kadang-kadang yang seperti itulah, karena tidak ada hak khiyar tadi, waktu untuk melihat barang-barang, sehingga antara penjual dan pembeli itu ada pilihan apakah dilanjutkan jual belinya atau tidak. Nah ini penting, namanya hak khiyar ini ya dalam jual beli. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana, kalau seandainya antara penjual dan pembeli itu memang dua-duanya jujur, bukan hanya jujur, dua-duanya terbuka ya, kemudian terjadi transaksi jual beli, maka jual beli seperti ini akan diberkahi. Jual beli seperti ini akan diberkahi. Karena apa? Memenuhi syarat dapat berkah. Pertama jujur, yang kedua terus terang, menjelaskan cacatnya barang ya, itu penting bu. Ibu jual apa saja, yang remeh-temeh, jual gorengan, jual apa, semua ya yang kira-kira nampak ada cacatnya, cacat fisik dohirnya atau cacat fisik dalamnya, seperti makanan ini basi kah, sudah basi kah, expired kah, masih lama ke expirednya, kan makanan pun begitu juga harus dijelaskan. Nah, ini kadang-kadang makanan sudah expired masih aja dipajang di toko. Bukan ibu punya toko kelontong lah, makanya bu perhatikan tuh expirednya kalau mau jual apa gitu ya. Takutnya pembeli itu dia percaya saja sama ibu, main beli. Lah itu berkenaan dengan obat-obatan atau apa namanya kan, jamu-jamuan, ternyata sudah expired, minum mati dia. Kan masalah bu, ibu yang disalahkan. Lah ini
harus dipahami, harus ada kejujuran dan keterus-terangan tentang barang yang akan diperjualbelikan. Sebab kalau tidak, kata Rasul, wa in kadzaba, kalau seandainya dia berdusta. Jadi entah salah satu dari keduanya, entah keduanya berdusta, wa katama, dan menyembunyikan, cacat pula si barang itu, tidak mau dikasih tahu, memang sengaja disembunyikan, dicet-cet baik-baik rumahnya, padahal keropos temboknya. Jadi plafon-plafonnya dicet-cet, padahal atasnya udah penuh dengan rayap. Menjual saja, berarti dia dusta. Wa katama, dan dia menyembunyikan. Apa yang terjadi? Muhiqat barakatu bai'ihima, dicabut berkahnya. Maksud dicabut berkahnya itu, walaupun ibu dapat duit banyak nih, hasil penjualan rumah, penjualan motor, penjualan mobil, penjualan tanah, tapi kalau dengan cara dusta, uang yang banyak di tangan itu tidak berkah. Kalau tidak berkah itu ya kayak uang hantu, Bu. Nggak jelas kemana habisnya, tahu habis saja. Ya, tahu mungkin tiba-tiba sakit, akhirnya untuk berobat habis di situ. Tahu rumahnya kebakaran, di rumah yang lainnya habis di situ. Tahu ada gempa, rumah dia roboh, habis di situ. Tahu anaknya kena narkoba, ditangkap polisi, habis pula nebus dia. Macam-macam, Bu, nanti. Namanya tidak berkah itu banyak masalah nantinya. Makanya di sini Rasul mengatakan, kalau dia sampai berdusta atau menyembunyikan cacat, maka hilang berkah di antara keduanya. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang bisa kita ambil dari faedah dari hadis ini, yang pertama, ya kita ringkas dari apa yang sudah saya jelaskan tentunya biar mudah ya. Yang pertama, bahwa dalam jual beli itu disyariatkan ada namanya hakul khiyar. Hak kita ini memilih untuk meneruskan atau membatalkan. Yang kedua, bahwa di dalam hadis ini juga bahwa hak khiyar itu apakah dibatasi waktunya atau tidak. Lihat dulu 1 jam lah, habis 1 jam cepat kamu tentukan hargamu. Kalau enggak begitu. Hak khiyar itu ada sebagian para ulama mengatakan 3 hari. Ya, boleh membatalkan atau boleh melanjutkan gitu ya. Ada yang mengatakan 3 hari. Tapi ada juga pendapat lain malah enggak ada batasnya gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara faedahnya di sini, Imam Nawawi mengatakan fa inna khaira ahadihim al-akhar min qawlihi fi riwayati tsaniyati aw yukhayyar ahaduhum al-akhar fa in khayyara ahaduhum al-akhar fatabayya ala dzalika faqad wajaba al-bai'. Jadi riwayat yang lain mengatakan ada pilihan salah seorang dari keduanya. Jadi salah satu dari keduanya bisa membatalkan atau meneruskan. Maka ini jual belinya ya bisa diteruskan, bisa tidak kan itu. Termasuk juga kalau salah seorangnya berdusta, penjualnya pendusta, pembelinya jujur, maka yang dapat berkah pembelinya, penjualnya tidak dapat berkah, atau sebaliknya. Ya, penjualnya jujur, pembelinya pula dusta. Dibilang dijelek-jelekinnya, ini barang ini kualitas rendah, ini saya udah beli kemarin murah kok di sana. Akhirnya terpaksa dia ngedon juga, dimurahkan juga. Jadi yang berkah itulah yang akan dapat pahala. Jadi kalau salah seorang berdosa yang lain tidak, berarti yang tidak dapat berkah yang berdosa tidak dapat berkah. Tapi kalau ingin dapat berkah dua-duanya, maka jujurlah dalam jual beli, kemudian jelaskan cacat dalam barang itu. Kemudian juga di sini lihat bagaimana jeleknya pengaruh maksiat. Pengaruh maksiat menghilangkan berkah. Ketika jual belinya dusta, tidak mau terus terang, akhirnya melakukan penipuan, itu kan maksiat tuh. Lah maksiat itu pasti akhirnya merugikan dunia dan merugikan akhirat. Akhir maksiat itu khasirat dunya wal akhirah. Pasti akan merugikan akhirat, bukan hanya akhirat sebelumnya, dunia juga akan dirugikan dia. Kemudian juga dalam hadis ini juga pentingnya seseorang untuk melakukan 2 perkara dalam jual beli. Ini yang menonjol ya. Pertama, jujur. Yang kedua, jelaskan cacatnya. Ya, kalau sudah jujur menjelaskan cacatnya, kemudian terjadi transaksi, maka keduanya akan mendapatkan pahala dan berkah yang melimpah sepanjang hidup dia. Baik mungkin yang membeli, saya membeli motor sama ibu, insya Allah motornya berkah, nggak akan mudah rusak. Atau ibu yang menerima uang dari saya, insya Allah berkah uangnya, tidak akan mudah hilang. Boleh jadi mungkin bertambah dengan usaha-usaha yang lainnya. Nah ini harus dipahami Bu ya, supaya perniagaan kita itu tidak di atas kerugian, tapi betul-betul di atas keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taib, ini sedikit dari syarah para ulama. Adapun di sini Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadis ini adalah prinsip yang menjelaskan tentang jenis muamalah-muamalah yang bermanfaat dan muamalah yang membawa madarat. Tadi saya sudah jelaskan yang bermanfaat kalau berkah, dan itu dengan cara jujur dan terus terang. Tapi yang madarat yang tidak berkah karena dia berdusta dan menyembunyikan cacat. Kemudian kata beliau, barang siapa yang jujur dalam muamalahnya dan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan muamalah tersebut, seperti menjelaskan sifat-sifat barang yang dimaksud serta cacat dan kekurangan yang dimaksud, ini adalah muamalah yang bermanfaat ketika ia di dunia, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, selamat dari dosa dan turunnya berkah dalam muamalahnya. Adapun manfaat ketika di akhirat, ya jelas dia akan mendapatkan pahala, dijauhkan dari azab Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Namun barang siapa yang berdusta, menyembunyikan cacat serta hal-hal yang telah disepakati, di samping dosa yang akan diperoleh dari muamalahnya di dunia, ya, tidak akan diberkahi itu hartanya. Ya, ketika berkah itu dicabut dari satu muamalah, maka pelakunya akan merugi dunia dan akhirat, walaupun untungnya banyak. Kalau tidak berkah untuk apa? Ya, karena tidak bisa dinikmati itu, habis-habis begitu saja. Maka kata beliau di sini, landasan pokok ini menunjukkan tentang haramnya penipuan, menyembunyikan cacat, berbuat curang, serta mengurang-urang timbangan dan takaran ukuran, dan selainnya yang termasuk dalam kategori kedustaan. Nah, kan? Ini lihat bagaimana kata beliau, bahwa hasilnya haram, tidak boleh. Perbuatannya haram, menghasilkan yang haram juga. Dia tidak paham, dia bawa duit yang haram itu. Kadang-kadang orang berpikir haram itu kalau judi, itu haram, menang togel, ya haram, ngerampok, ya haram, uang pelacuran, ya haram. Mereka tidak paham bahwa ketika mereka bercurang, mengurang-urang takaran, menyembunyikan cacat, itu semua haram. Apa bedanya? Kan itu. Jadi mu'alif di sini ingin mengingatkan soal itu. Kemudian kata beliau, kaidah dan ketentuan dalam permasalahan ini adalah bahwa segala kejelekan dalam muamalah yang engkau sendiri tidak suka saudaramu sesama muslim atau selainnya bermuamalah kepadamu dengan cara itu, dan dia tidak pula mengabarkannya kepadamu akan hal itu, maka perkara tersebut masuk dalam kategori kedustaan dan penyembunyian cacat ataupun masuk dalam penipuan. Lah, termasuk dalam hal ini adalah jual beli dengan sekian macamnya, seperti sewa menyewa, kerjasama, dan seluruh bentuk tukar menukar berikut waktu-waktunya dan perjanjian-perjanjiannya. Maka dalam semua jenis transaksi ini, seorang hamba diharuskan untuk berlaku jujur, menjelaskan apa adanya, tidak boleh baginya untuk berdusta, apalagi sampai menyembunyikan cacat yang berhubungan dengan transaksi jual beli tersebut. Kemudian dalam hadis ini terdapat penetapan adanya khiyar majlis, hak memilih jadi atau tidak dalam jual beli. Masing-masing dari dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli mempunyai hak untuk memilih antara lanjut ataupun tidak, atau batal ataupun jadi, selama mereka masih berada di tempat majelis tersebut. Maka transaksi jual beli tersebut masih berlaku. Namun apabila keduanya telah berpisah, maka transaksi tersebut telah sah, dan setelah itu masing-masing pula tidak lagi memiliki hak untuk membatalkan, atau ya tidak lagi, sudah selesai jual belinya, kan? Kecuali dengan adanya sebab yang mengharuskan terjadi pembatalan, seperti khiyar syarat. Ya, kalau memang ada syaratnya, umpamanya gini, nanti kalau sudah saya beli, nanti kalau ada cacatnya saya kembalikan ya. Kata penjual, ya, berarti itu namanya khiyar syarat. Nah, itu boleh dibalikan tuh. Tapi kalau tidak ngomong begitu, main beli saja, maka tidak bisa dikembalikan. Nyesel jadinya, kan Bu? Nah, makanya teliti dulu barang-barang yang kira-kira harganya mahal sebelum dibeli. Jangan sampai nyesal di kemudian hari. Kecuali tadi ada khiyar syarat. Boleh kita syarati ketika akad itu. Baik, barangmu saya ambil, ini harganya, saya kasih uangnya, tapi saya akan lihat seminggu ini, kalau ada masalah saya balikan. Uangku kau balikan juga. Nah, itu namanya khiyar syarat. Makanya di sini hikmah adanya penetapan khiyar, yaitu transaksi jual beli, sedangkan kenyataannya banyak orang yang menyesal atas penjualan atau pembelian yang dilakukan. Maka dari hal itulah syariat menetapkan adanya hak memilih supaya jangan ada penyesalan. Inilah keterangan dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini Bu, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Jual beli tukar tambah itu ke dalam komoditi riba saja yang tak boleh. Komoditi riba itu kan terbatas, emas, perak, kurma, garam, gandum, itu saja. Nah, boleh. Bisa diulang? Berapa persenkah kita boleh mengambil keuntungan dari barang kita jual menurut syariat? Berapa persen kita boleh mengambil keuntungan dari barang kita? Oh, ya sebenarnya sih ini perselisihan ulama ya tentang berapa persen mengambil keuntungan dalam jual beli ini. Ini masalah khilaf memang yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa paling jangan sampai 100%. Jadi tetap di bawahnya gitu ya, di bawahnya dari 100% itu. Tetapi ulama kemudian juga banyak yang menjawab soal ini. Contohnya umpamanya kita lihat dalam beberapa madhab ya. Pertama yang harus dipahami bahwa ketika Nabi SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib pergi berdagang ke Syam, juga pernah berdagang sendiri membawa modal dari Khadijah. Jadi ketika di masa muda memang Rasul diajak pamannya, tetapi kan dicegat di tengah jalan tuh. Kemudian disuruh sama Buhairah Rahib suruh pulang karena masih kecil, takut dibunuh orang Yahudi kalau ketahuan dia seorang nabi. Ya. Maka ketika Rasul sudah dewasa di usia 20 tahunan, maka Rasul berangkat sendiri itu ke Syam. Berangkat sendiri ke Syam, kemudian berjual beli. Di situ memang tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan Rasul mengambil berapa persen keuntungannya dalam sejarah itu. Yang jelas Rasul itu diuntungkan dengan jual beli dan tidak pernah rugi, sampai Khadijah itu merasa senang gitu. Belum pernah dia berjual beli mendapatkan keuntungan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa paling tinggi keuntungan itu diambil 30% dari jual beli. 30% diambil dari jual beli. Tapi boleh, sebagian mata boleh di atas itu. Tapi kalau sudah melampau gitu ya, namanya 100% lebih, ya itu udah melampau lah mengambil keuntungan seperti itu. Apalagi dari hasil ngemplang barang dengan cara menimbun, dengan cara tadi karena mumpung nggak ada barang, orang lain tidak ada, sementara bahan itu juga dihajatkan masyarakat, kemudian menekan masyarakat, itu tak boleh. Itu tak boleh, Bu ya. Jadi ya idealnya sih kalau mau ngambil keuntungan ambillah 30%, itu sudah banyak sebenarnya sih. Ya. Itu sudah bagus lah kalau dapat keuntungan 30% itu sebenarnya gitu ya, dari jagaan. Kadang-kadang orang jual beli itu cuman ya nggak sampai 0% ya keuntungan itu. Mau jual beli baju cuman 2.000, 5.000 kadang kan, yang penting cepat laku. Ya, tapi kalaupun harus kemudian mau mengambil keuntungan, ya paling tinggi ambillah 30%. Wallahu a'lam. Nggak ada? Iya, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.